Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali Sapa Sulsel kembali menyapa Anda di akhir pekan ini. Ada saya Nana Narundana yang akan mengajak Anda untuk sama-sama berbincang bersama mengawali akhir pekan dengan informasi inspiratif untuk Anda. Nah, pagi ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang tepat sekali untuk Anda yang hobi meluangkan waktu di akhir pekan dengan membaca buku. Nah, kali ini saya akan mengulas sebuah buku bestseller di toko buku terbesar di Indonesia. Ini judulnya adalah 77 Cara Bodoh Berjualan. Waduh, kok cara bodoh ya? Ini unik sekali judulnya. Dan buku ini saudara, dari mungkin judulnya yang nyentrik ini juga, dia bisa menjadi buku yang bestseller atau buku terlaris untuk tahun 2018. Nah, langsung kita berkenalan dengan narasumber saya pagi ini, yaitu penulis dari buku 77 Cara Bodoh Berjualan ini. Ada Bapak Danang Priyadi pagi ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oh, luar biasa. Gembira. Hatiku gembira. Kayak lagu anak-anak ya, akhir pekan ya. Oke, luar biasa juga bukunya, Pak. Betul. Di sini ada dapat label cap bestseller. Luar biasa, tentu membuat pemirsa di rumah penasaran bagaimana bisa buku ini menjadi bestseller. Kalau begitu langsung kita tanya, apa sebenarnya konten yang ada di buku 77 Cara Bodoh Berjualan ini? Tapi kita mau tahu dulu nih, sejak kapan buku ini terbit sebenarnya, Pak? Ini buku ini terbit 25 Februari tahun 2018. Ini sudah cetak ulang yang ketiga kali. Dan ini saya lihat kok saya pantau keliling Indonesia itu sudah habis. Jadi sebentar mencetak ulang sehingga setahun cetak ulang 4 kali. Wow, belum genap 1 tahun sebenarnya ya, dan betul. sudah akan memasuki cetak ulang yang keempat. Luar biasa. 77 Cara Bodoh Berjualan. Kenapa namanya bodoh ini? Aduh, ini kan sebenarnya ngejek ini. Kok jualan pakai cara yang bodoh gitu? Ini sebetulnya teman saya tuh, Dina Novita itu dari LND QRP itu, dia ngusulin. Lu punya cara beda Mas Danang, jadi lu kasih yang beda. Kalau cara pintar, cara kreatif udah banyak. Gimana supaya cara itu membuat orang itu dan ternyata betul. Kalau ada manajer, direktur, presiden direktur, bagian marketing, meskipun belum saya kasih tahu isinya apa, aku tertarik buku itu bukan karena isinya, karena bodohnya gitu loh. Nah itu, dan bodoh ini sebenarnya arti kata lain dari inovatif, kreatif gitu. Dan itu hasilnya heboh gitu loh. Jadi bisa puluhan kali lipat gitu loh. Oke, jadi bodoh di sini bukan berarti konotasi negatif sebenarnya ya, karena bodoh ini bisa bermakna cara yang tidak pernah orang lain pikirkan, sederhana mungkin, tapi ternyata hasilnya luar biasa begitu. Ini termasuk cara marketing juga, gimana orang tertarik begitu kan. Iya, sehingga dengan kata bodoh itu apa sih maksudnya bodoh? Dan ternyata kalau dicoba itu akhirnya luar biasa. Misalnya ya, kita kalau ketemu anak-anak kita puji dulu, kamu cantik, kamu ganteng, kamu pinter, sayang, pasti orang tuanya senang. Kalau orang tuanya senang pasti akan mudah menjual. Jadi intinya kalau ditanya itu heart service, melayani dengan hati, sepenuh hati, atau selling by heart, intinya di situ. Kalau kita menjual dengan hati, orang kena hatinya pasti gampang. Misalnya, oh, Mas Danang dari Makassar. Oh, saya pernah ke sana, ke Pantai Losari. Makassar luar biasa, ada pisang epe enak. Senang kan? Begitulah senang, lalu kita baru masuk ke jualannya. Sehingga seperti teman. Maka ini ada rumus seperti 4F, menjual seperti friend atau pada teman, seperti family, atau keluarga. Kalau kita menjual seperti seolah pada teman, pada keluarga, kan gampang. Itu bisa ditanya dengan misalnya asal usulnya dari mana, hobinya apa, mungkin dari penampilannya. Wah, ini Mas Danang keren sekali. Wah, aku kagum. Dari mana? Oh, dari Makassar. Aku pernah ke sana loh. Gimana ya? Ternyata udah 8 tahun yang lalu saya kesini lagi, Makassar luar biasa perkembangannya. Senang kan? Begitu senang lalu baru masuk. Mas Danang, kalau Mas Danang punya bisnis online, buku saya ini cocok loh. Betul. Ini ada kisah orang jual online. Jadi tadinya itu ada pesan tas, dia hanya 3 senilai 250.000. Lalu senilai pesan 5 tinggal 3. Lalu setelah baca buku ini dibilang di sini ini upselling, coba yang 2 tak tawarin 350.000, ternyata mau. Lalu dia nyoba lagi, di sini ada rumus diborong atau didabelkan 2 kali lipat. Ada yang pesan Al-Quran 10, lalu dibilangin di sini
anak itu dipraktekin dengan rumus di sini, Bapak bisa borong Al-Quran untuk pondok pesantren, panti asuhan, masjid, orang kan perlu dibantu Bapak, boleh Pak. Yang tadinya 10, karena Bapaknya disentuh hatinya untuk membantu orang lain, karena sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat bagi orang lain, akhirnya mau. Sehingga ini untuk bisnis online pun juga bisa. Dan ada pengalaman yang di situ, saya tulis di sini. Ya. Nanti kita akan bahas buku yang satunya ini. Betul. Jadi ini adalah sebenarnya strategi marketing Betul. di dalam buku ini. Betul. Dan tadi salah satu bocoran atau tips juga Betul. untuk Anda bahwasanya calon konsumen Anda atau calon pembeli Anda ini bagusnya memang diajak senang dulu. Betul. Dia Betul. tertarik dengan kita dan akhirnya kemudian mau Betul. mendengarkan penjelasan Betul. kita begitu. Itu hanya satu dari 77 yang ada di Betul. dalam sini, saudara. Wah, luar biasa. Nah, menarik membahas buku ini, tentu ini ada pengalaman empirik yang sudah terbukti, begitu, sehingga 77 tips di dalam ini bisa ditulis akhirnya. Betul. Kalau boleh tahu dulu Pak Danang ini mendapatkan informasi atau menyusun buku ini semuanya dari mana ini Pak? Ini dari pengalaman. Jadi bedanya buku ini dengan buku yang lain, ini dari pengalaman nyata. Contohnya misalnya di sini saya disebut The King of Epic Selling. Kenapa saya disebut The King of Epic Selling? Lalu saya selalu kalau misalnya saya ngasih training, biasanya saya pakai seperti ini, seperti The King of Epic Selling. Ini karena ada seorang anak yang mempraktekkan salah satu ilmu yang berjualan seperti teman. Ini Feby, itu supervisor dari Raden Intan Lampung. Kalau kamu menjual pada seorang bapak, jangan hanya pada bapaknya, ingat ibunya, ingat anak-anaknya. Dan dia coba, ibunya ditawarin, anak ditawarin, sekali jualan dapat 1.891.100 perak. Lalu dia teriak, Mr. Danang, you are truly the king of epic selling. Karena yang saya ajarkan dipraktekkan nyata. Lalu akhirnya itulah saya sekarang mana-mana lambangnya, wah ini bagus sekali nih. Oh, ini seperti memakai penutup kepala seorang raja. Betul, begitu ya? Ini raja dari Kalimantan, ini hadiah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Luar biasa. Jadi sekali lagi memang konten yang ada dalam buku ini berdasarkan pengalaman nyata bagaimana Bapak Danang Priyadi ini berjualan dan akhirnya strategi marketingnya ini diwujudkan ke dalam satu buku. Nah, berapa lama Pak Danang menyusun buku ini sehingga jadilah buku 77 cara bodoh berjualan ini? Kalau pengalaman saya itu jualan sudah 30 tahun dari pengalamannya. Tetapi kan senior nih ya. Dari sejak dulu itu sebenarnya banyak orang sudah suruh minta nulis. Lalu saya ini ada yang mengedit itu namanya Widya Ayu Ningrum, ya Ayu Widya. Itu justru malah waktu menjadi SPG saya bilang, saya nggak bisa nulis loh. Terus akhirnya dia nulis, bisa nulis 14 novel, salah satunya malah menjadi juara 2 ke Lomba Novel Nasional dan 9 buku anak. Dan dia akhirnya berhasil. Bahkan impian cita-citanya pengen beli mobil sedan tercapai karena dia menulis buku. Setelah dia nulis banyak, baru dia bilang sama saya di tahun lalu, Bapak kan minta saya nulis buku. Bapak bukunya mana? Bapak banyak ngomong tapi Bapak nggak nulis. Nah, dia yang mendorong saya menulis. Akhirnya kita susun kira-kira ya 8 bulanan lah ya, sekitar 7-8 bulan itu akhirnya jadi. Kenapa itu begitu cepat? Karena saya punya pengalaman, tinggal menulis mengungkapkan pengalaman. Ayu Widya tinggal menyusunnya, sehingga jadilah. Makanya buku yang kedua ini juga sekitar 7-8 bulan sudah jadi. Termasuk buku yang ketiga nanti, mungkin Maret akan launching, itu juga mungkin sekitar 7-8 bulan aja. Nah, menulis buku ini sedikit tips, yaitu gampang kalau kita menulis berdasarkan pengalaman kita. Sehingga nggak susah ngarang-ngarang gitu. Betul. Jadi waktunya juga tidak habis untuk mencari ide, karena idenya sisa dituangkan ke dalam cari kertas, itu sisa mengolah katanya saja. Bagaimana luar biasa sekali Pak Danang Priyadi. Nah, buku ini saudara belum cukup 1 tahun diterbitkan sejak penerbitan perdananya, dan sudah akan dicetak ulang sampai keempat kalinya. Dan tahun ini ada bocoran, buku kedua ini akan diterbitkan. Kalau buku yang satu, yang pertama tadi judulnya 77 cara bodoh berjualan. Nah, yang ini judulnya 77 plus cara bodoh, tanya jawab cara bodoh berjualan. Ini dalam waktu 3 bulan sudah laku hampir separuhnya. Ya, tadi 3.000 yang dicetak. Kita bahas di segmen kedua Pak Danang ya. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sulsel.
Sukseskan Festival Rumah Pemilu kerjasama Kompas TV dengan Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 29 Januari 2019. Mari gunakan hak pilih Anda. Sukseskan Festival Rumah Pemilu kerjasama Kompas TV dan Universitas Hasanuddin di Makassar pada tanggal 29 Januari 2019. Mari gunakan hak pilih Anda. Bagaimana cara mengetahui kemampuan daya beli customer? Wah, ini salah satu pertanyaan saudara dalam buku kedua yang akan ini sudah diterbitkan ya. Boleh dibilang kalau film ini istilahnya sequel dari buku yang pertama. Nah, buku yang kedua dari Bapak Danang Priyadi ini adalah 77 plus tanya jawab, cara bodoh berjualan. Nah, buku ini modelnya saya lihat sekilas ini memang berbeda dengan buku yang pertama, yaitu 77 cara bodoh berjualan. Di sini saudara lebih interaktif sebenarnya ya. Ini bentuknya seperti komik-komik gitu, ada gambar-gambar dan disertai dengan pertanyaan. Nah, tentunya ini pertanyaan dari customer sepertinya Pak ya. Ya, jadi sebetulnya ini membantu penjual SPG atau sales associated dalam mengalami kesulitan di lapangan. Jadi seperti handling objection, bagaimana mengatasi kesulitan. Biasanya pembeli selalu pada umumnya bilang kalau beli suatu barang, kok mahal sih? Aku mau lihat-lihat dulu. Atau aku nggak punya duit, tanggal tua, aku sudah punya. Gimana kita ngomongnya supaya alasan-alasan itu bisa kita beri solusi sehingga tetap bisa menjual. Nah, contohnya misalnya soal mahal. Ya. Mau belajar huruf aja 152.000. Belajar angka 152.000. Saya bilang, ibu itu murah. Kalau belajar angka dan huruf membuat anaknya cerdas, otak kanan, otak kiri seimbang. Sehingga nanti anak menjadi manajer gimana Bu? Nggak mau. Jadi direktur gimana Bu? Nggak mau. Ya udah, yang jadi komisaris, yang jadi punya perusahaan. Ibu ya, ingat. Hanya dengan 304.000, anak ibu menjadi komisaris atau pemilik perusahaan. Ibu mau rumah tingkat berapa, mau mobil tipe apa, warna berapa, masih mahal ibu. Dia langsung menyerah. Pinter ya bapaknya. Contoh lain misalnya, nggak punya duit, tanggal tua. Saya ajari untuk catat namanya, lalu teleponnya berapa. Nanti kalau pas gajian, dapat gaji 13, dapat THR, dapat bonus insentif. Nah, itu ditanyakan. Nah, ini ada pengalaman nih ya, itu dia jual pulpen. Pada waktu dia ingat, dia telepon bapaknya, bukannya bapaknya. Bapak dari perusahaan mana? Lalu akhirnya perusahaan-perusahaan dari beberapa bapak itu nelpon, yang dia targetnya hanya 112 juta. Akhirnya masing-masing perusahaan pesan 100, ini 73 juta, 70 juta. Akhirnya 265 juta. Target 240% tercapai. Bahkan pernah hanya dengan nelpon lagi, terus tanya perusahaannya apa, untuk kepentingan perusahaan, perusahaannya pesan 400 set, senilai 600 juta, dia dapat hadiah jalan-jalan ke Singapura. Luar biasa. Ini akhirnya dari berani bertanya ya, berani berkonsultasi bagaimana omsetnya bisa berkali-kali lipat. Dan jika Anda ingin seperti pengalaman yang diceritakan tadi, jawabannya sebenarnya ada dalam buku ini. Nah, saudara, unik sekali di segmen ini saya akan mengajak Anda untuk berinteraksi dan Anda juga bisa mendapatkan buku ini gratis dari Bapak Danang Priyadi. Silakan hubungi di line telepon kami di 0411 334444.
terbalik 434444 ya. Itu ada di layar kaca. Oke, dan saudara, kami tunggu telepon Anda untuk mendapatkan buku dari Danang Priadi, dan ini ada 2 sebenarnya. Jadi ini buku terbitan yang pertama saudara yang menjadi bestseller di toko buku terbesar di Indonesia. Ini judulnya adalah 77 Cara Bodoh Berjualan, dan tidak sampai 1 tahun ya Pak ya, ini sudah mau dicetak yang keempat kalinya. Wah, luar biasa. Nah Pak, jadi ini 77 cara plus. Oke, ada telepon. Selamat pagi. Halo. Terputus. Baik Pak, 77 plus ini maksudnya apa? Plus-plusnya ini apa nih? Nah, plus ini di sini ada quote-quote ya. Misalnya, you are what you think, if you think you can, untuk menyemangati dia gitu loh. Terus misalnya kalau ini yang membaca itu pimpinan, leader is action not position. Jadi supaya anak-anak itu juga berani menjual, maka dia harus ngasih contoh. Kalau ada tip-tip misalnya gimana supaya semangat dan berani menjual, ya kamu harus baca buku-buku yang membuat kamu semangat, seperti buku saya dong. Lalu kamu juga harus mendengarkan lagu-lagu yang membuat kamu semangat. Lalu kamu harus bergaul dengan orang-orang sukses yang semangat, kayak saya juga misalnya, untuk menjadi sukses. Jadi ada tip-tip seperti itu. Nah, plus-plusnya itu juga selain pertanyaan anak-anak yang bilang mahal dan seterusnya, ada pertanyaan dari saya. Gimana supaya kamu itu punya pengalaman? Ala bisa karena biasa, kalau kamu nggak nyoba gimana? Menurut buku Outliers Malcolm Gladwell, untuk menjadi kayak saya, menjadi ahli, pinter, atau gampang jualan, itu dibutuhkan 10.000 jam terbang. Saya potong Pak Danang, ini ada telepon yang masuk dari pemirsa. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi, dengan siapa? Ya, silakan. Selamat pagi. Ya, pagi dengan Pak. siapa? Selamat pagi, Pak. Silakan. Dengan Miftah. Oh, silakan Pak Miftah. Baik, Pak Miftah. Dengan Miftah. Iya, Ya, Pak Pak, Miftah. silakan. Sebelum saya membagikan buku ini kepada Anda, Pak Miftah. Iya, saya ada di Goa. Iya, Pak Miftah di Goa. Mungkin ada pertanyaan untuk Bapak Danang Priadi. Ada yang mau dipertanyakan, Bapak? Mungkin bisa saya bantu? Iya, terima kasih sebelumnya Pak Danang atas kesempatannya. Ya, silakan. Silakan pertanyaannya, Pak. Saya akan mau nanyakan kalau strateginya, kalau kita sebagai marketing di lapang, ini saya kebetulan bergerak di bidang pestisida. Singkat pertanyaannya, Pak, singkat. Di sini mungkin Bapak bisa ngasih tip atau saran bagaimana efektifnya cara mempengaruhi petani, khususnya petani-petani di desa, agar bisa mempunyai rasa ingin membeli produk yang kita tawarkan. Baik, pertanyaannya jelas ya. Terima kasih Pak Miftah. Nanti kita kasih bukunya Pak ya di akhir acara, dan nanti tim Kompas TV akan menyerahkannya kepada Anda. Terima kasih Bapak Miftah di Goa. Nah, pertanyaannya tadi nih, katanya bagaimana cara meyakinkan petani-petani agar mau membeli produknya? Sekali lagi, ini kan jual, selling by heart, heart service. Kita jangan pertama-tama langsung jual. Tapi kita mungkin ngobrol dulu, cerita tentang anaknya. Dengan pendekatan seperti itu akan mudah. Lalu pelan-pelan kita kasih contoh. Jadi misalnya, oh ini digunakan untuk gini, ini contoh. Nah, kita orang yang sudah dekat dengan kita, seperti tadi dalam buku dikatakan, friend, family, pasti percaya dong sama kita kalau teman dan saudara. Kalau mulai dari teman dan saudara kita, tanahnya atau persawahannya dipakai pestisida dan bagus hasilnya, nah akhirnya ini loh contohnya. Jadi by example, dengan contoh. Dengan contoh seperti itu, orang akan jadi percaya. Oh iya betul, hasilnya lebih banyak, lebih subur, lebih aman, misalnya seperti itu. Jadi jangan langsung, tetapi pakai sentuhan, pendekatan dulu. Dengan pendekatan, lalu dengan contoh, dengan mungkin persawahan kita sendiri, atau keluarga kita, atau teman kita. Tentu kan teman sama keluarga percaya sama kita. Nah baru nanti yang lainnya. Kalau yang lainnya mau, akhirnya bisa menyebar itu. Oke, jadi tips yang pertama ini memang betul-betul pendekatan itu sangat penting ya Pak ya. Pendekatan, dengan cara apapun Anda bisa mendekati calon pembeli Anda, nanti baru masuk ke product knowledge-nya. Oke, saya ada penelpon lagi. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Selamat
pagi. Iya, selamat pagi dengan Halo. Bapak siapa di mana, Pak? Halo. Iya Pak, Silakan. silakan. Dengan siapa di mana? Baik. Thomas Biantang. Thomas. Di Makassar. Oh, di Makassar. Silakan Pak Thomas. Silakan, Pak. Ada yang ingin ditanyakan ke Bapak Danang Priadi. Bagaimana cara... Ya, selamat pagi Pak Danang. Ya silakan, selamat pagi Bapak. Bagaimana caranya untuk penjualan di bidang jasa, misalnya di bidang jasa keuangan? Oke, ini Ya. strategi menjual di jasa keuangan. Tadi namanya siapa, Pak? Mohon maaf. Iya Pak, silakan. Oh ya, Oke, Thomas. Pak Thomas di Bapak Makassar. Thomas di Ah, Makassar. Ah. Tadi pertanyaannya nih, bagaimana? Betul, kalau sebetulnya semuanya prinsipnya sama ya. Saya itu pernah bergerak di bidang jasa, ada MLM, ada Iya. asuransi. Sekali lagi rumus yang 4F ini dipakai. F pertama itu friend. Kalau kita menjual kepada teman atau secara teman, itu akan mudah masuknya. Yaitu misalnya tanya hobinya, asal usulnya, misalnya, oh Mas Danang dari Makassar, ada masuk dulu. Kita cerita tentang Makassar dulu. Nah, nanti baru, wah supaya nanti Mas ini awet muda, Mas ini akhirnya baru masuk ke sana. Atau hobinya apa? Sepak bola. Kita cerita tentang sepak bola. Kan nanti sudah senang. Nanti baru masuk. Jadi secara teman atau secara keluarga, nah berarti kita sama dong. Lalu nanti akan menimbulkan fanatik mau sama kita, yang terakhirnya dia akan bawa pada orang lain supaya ikut sama kita. Jadi kembali Pak, sama saja. Saya pernah di FMM, pernah di asuransi, pernah di retail, pernah apapun, karena 30 tahun di dalam, pernah menjadi manajer hampir di seluruh Indonesia, sehingga ke luar negeri juga itu sama. Pakai rumus di sini ada 4 tab. Secara teman, friend, secara keluarga, family, terus ada fanatic, terus follower itu. Jadi nggak langsung gitu sama. Kalau yang saya tangkap sih ya, intinya kalau mau menawarkan produk ke orang itu jangan terlalu kentara mau datang jualan gitu betul, ya. Betul. Datanglah secara persuasif, jangan karena ada maunya juga, begitu secara halus. Nah, ini juga ada menarik sekali quotes yang ada dalam buku ini untuk menginspirasi Anda. Saya tertarik dengan kata-kata dari Mahatma Gandhi. In a gentle way, you can shake the world. Kurang lebih artinya dengan cara yang halus, Anda bisa mengguncang dunia. Nah, ini sangat related dengan penjelasannya Pak Danang tadi ya. Ada pelajaran dari Chinese ya, itu satu buku saya baca itu intinya cuma satu. Kalau kamu menjual harus bisa senyum, kalau nggak usah jualan. Satu doang. Terus yang kedua dari Jepang, itu saya juga belajar, kalau kita kerjasama dengan orang, itu kita seperti anak panah. Kalau satu, itu gampang dipatahkan. Tapi kalau kita kompak bareng, itu 10 orang susah dipatahkan. Kalau di Jawa, lebih lagi, satu lidi mudah dipatahkan. Kalau udah beli sapu, susah. Nah, kita bisa belajar dari mana-mana. Mbak Dina ini, ya teman saya itu, ke Korea itu belajar dari pendongeng Seng Ahkim. Itu sama dengan menjual. Kalau kamu mendongeng supaya bagus, itu harus percaya dongengnya bagus. Saya terapkan dalam penjualan. Kalau kamu menjual, kamu harus percaya produk kamu bagus. Yang kedua, kamu percaya bahwa kamu bisa menjual. Saya juga bisa menjual. Yang ketiga, dengan cara kamu sendiri. Kalau sama saya dengan cara memuji, dengan cara tanya hasil. Yang keempat, kamu harus belajar dari ahlinya. Nah, kalau Bapak pendengar Kompas TV di Makassar ini sudah betul karena belajar dari ahlinya yang sudah pengalaman 30 tahun. Nah itu dia tips tadi bagaimana sebenarnya cara singkat secara umum yang bisa Anda terapkan untuk membuat produk jualan Anda ini bisa laris. Terakhir Pak, silakan ajak pemirsa di rumah untuk ayo membaca buku dari Bapak Danang Priadi. Oke, silakan. Jadi buku ini itu sederhana sekali karena kita diminta untuk menjual dengan hati, heart service, selling by heart. Entah dengan tanya asal-usul, tanya hobinya, dengan memuji, akhirnya kita gampang menjual. Kunci untuk gampang menjual. Dan buku ini gampang didapat di toko buku Gramedia di Makassar karena di Mall Ratu Indah, di Mall Panakukang, ada di Trans Studio. Iya, di pintu masuk baru ketemu langsung ini karena dia buku bestseller pasti dipajangnya di tengah-tengah. Baik, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Dan untuk 2 orang yang beruntung mendapatkan buku dari Bapak Danang Priadi, silakan nanti ambil bukunya di kantor Kompas TV Jalan Pengoyaman Makassar pada hari Senin jam 14 siang. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Danang Priadi. Terima kasih, Mas Danang. Terima kasih jumpa kita, saudara. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan.